Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adelitaman dengan NIM 18030301116 kelas C, mahasiswa jurusan Sosiologi FISIP Undana Kupang. Di video kali ini saya akan menampilkan prodi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Silakan menonton. Hai, ada buat apa nih? Iya, ada baca-baca berita nih. Oh, berita tentang apa? Iya, berita tentang korupsi nih. Memangnya ada kasus korupsi lah ya kok? Iya, terkait sudah sekitar setengah jam lebih saya baca berita tentang korupsi ini. Di negara kita nih korupsi semakin marak dari hari ke hari. Dimana baru-baru nih hanya kita petinggi-petinggi yang korupsi dana bansos. Saya tahu kalau rakyat itu ada menderita, tapi mereka ini masih saja menumpuk di masyarakat tuh masih korupsi itu uang. Oh iya, sepertinya akibat kasus tersebut ekonomi negara ini semakin memburuk dari hari ke hari. Kira-kira apa yang menjadi faktor pendorong sehingga mereka melakukan korupsi? Oh, kalau soal itu saya jelaskan. Kebetulan di semester kita kan ada mata kuliah pendidikan anti korupsi toh. Yang pertama saya jelaskan dalam pengertian korupsi itu diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya uang tersebut atau dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Berikut penyebab korupsi. Korupsi itu dapat terjadi karena dua faktor, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang faktor internal. Faktor internal di sini ada yang pertama sifat tamak dari seseorang yang akan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya. Yang kedua gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus berkembang. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya yang pertama faktor politik. Politik merupakan suatu faktor yang di dalamnya banyak kecurangan mulai bawahan sampai atasan. Dalam setiap organisasi dalam politik banyak orang yang bermain-main yang tidak jujur di dalamnya. Orang-orang yang suka melakukan kompromi, dari situlah muncul tindakan korupsi yang bersifat tertutup. Yang kedua faktor ekonomi. Di dalam ekonomi setiap orang mengenal perbuatan dan kebutuhan, dan apabila pendapatan lebih rendah daripada kebutuhan maka seseorang akan melakukan segala cara yang di dalamnya terdapat suatu tindakan korupsi. Berikut faktor hukum. Di dalam suatu hukum dapat terjadi korupsi karena banyak orang yang tersusun secara struktural yang mampu memunculkan permainan-permainan curang. Berikut faktor organisasi. Faktor organisasi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama kurangnya sikap keteladanan pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Kesemua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh karena antara satu faktor dengan yang lainnya itu bisa saling tarik menarik, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi agar segala bentuk kerugian yang telah disebabkan dapat dituntut dan dimintakan ganti ruginya. Berikut dampak dari adanya perilaku korupsi. Korupsi berdampak buruk bagi suatu negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Dampak tinggal adanya korupsi di negara berkembang adalah menghalangi perekonomian untuk rakyat, sehingga rakyat akan menjadi sengsara. Selain itu berdampak pada harga barang dan jasa di suatu negara. Banyak pengusaha besar yang menyuruh para petinggi pemerintahan agar para pengusaha bisa mempermainkan harga dengan seenaknya sendiri. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kebutuhan rakyat kecil yang semakin tidak berdaya. Selain itu, korupsi berdampak pada infrastruktur negara yang rusak. Rusaknya infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum lainnya karena tindakan korupsi. Berikut adalah 4 hal-hal atau cara-cara yang dapat mengatasi penyebab korupsi.
Tindakan korupsi terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat, pengeluaran pemerintah yang sangat banyak, hukum yang tidak tegas, penguasa yang mempunyai sifat jahat dan pengawasan yang tidak terlalu ketat, bahkan tidak ada pengawasan sama sekali. Cara yang paling baik agar korupsi dapat ditekan dan dihilangkan di negara Indonesia adalah dengan cara memperbarui sistem birokrasinya, menerapkan sistem hukum yang tegas, dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Birokrasi yang lebih transparan sehingga setiap warga negara bisa mengawasi pejabat negara tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Banyak cara bisa kamu lakukan atau terapkan untuk memberantas korupsi, yaitu mulai dari hal yang paling kecil, yaitu mulai dari diri sendiri, baru ke tingkat negara. Seperti membangun supremasi hukum dengan kuat, menciptakan kondusivitas nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan anti korupsi seperti perkuliahan pada zaman sekarang sudah ada metode pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral dari kecil, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Berkat penjelasan tersebut, saya lebih mengerti mengenai korupsi yang ada di negara kita. Sekian pemaparan materinya. Terima kasih.